Semuanya, mungkin kita ada di berbagai, bukan hanya di Semarang, ya, saya ada di Jakarta, mungkin juga Bapak Ibu Saudara ada yang di kota-kota lain. Tapi kita bersyukur pandemi membawa satu terobosan baru, ya, seperti dalam kitab Yohanes, ya, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, bahwa tidak ada batasan lagi untuk memuji menyembah Tuhan dimanapun asal Tuhan ditinggikan, maka itu menjadi mezbah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih kami bisa bersekutu pada malam hari ini, Tuhan. Engkau yang menjamah, Engkau yang sudah hadir bertata di atas puji-pujian kami. Setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan, ya Tuhan, biarlah itu jatuh di atas tanah hati kami yang paling subur dan bertumbuh, berbuah-buah, menjadi berkat kesukaan bagi namamu, Tuhan. Dan banyak orang diberkati melalui hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Biarlah mujizat-Mu yang mengerjakan banyak perkara di antara kami yang membutuhkan terobosan di dalam hidup ini, Tuhan, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap diberkati firman Tuhan di tempat kita masing-masing. Bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Nah, saudara-saudara, perkenalan ya sebentar, nama saya Judita Manik. Melayani Tuhan sejak masa masih saya mahasiswa, ya. Dulu saya kuliah di Bandung, di Institut Teknologi Bandung, dan pada masa itu adalah masa kegerakan, ya. Saya baru pulang dari Surabaya melayani Tuhan, ketemu gembala pendeta yang mengundang saya, ternyata beliau juga ada di era yang sama, ya, waktu itu tahun 90-an, ya, melayani Tuhan. Jadi saya percaya waktu itu di berbagai kota-kota di Indonesia itu terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa. Banyak orang-orang yang menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan, di marketplace juga sungguh-sungguh, dan saya percaya ke depan ini tuaian itu juga akan semakin besar, ya menjadi bagian dari kita semuanya. Hari ini saya mau sharing firman Tuhan. Nah, Tuhan itu panggil saya, Bapak Ibu Saudara, itu melalui pelayanan mahasiswa, dan kemudian saya itu dijamah sampai yang membuat saya itu menyerahkan hidup saya untuk Tuhan, itu di kebaktian praise and worship, ya. Jadi kalau menurut saya itu bukan sesuatu yang kebetulan, ya, karena memang Tuhan mau pakai saya di bidang itu, di bidang praise and worship, dan ketika saya menyembah Tuhan, ada beberapa lagu yang mulai keluar melalui hidup saya, dan Tuhan izinkan, nggak banyak loh saudara, ya, ada beberapa yang direkam, nanti sambil sharing firman, biasanya saya juga akan kesaksian. Nah, judul firmannya adalah Victorious Praise, ya, bagaimana praise, ucapan syukur yang keluar dari mulut kita, keluar dari hidup kita, tentunya bukan hanya dari mulut, tapi tercermin dari kehidupan, itu menghasilkan kemenangan, ya. Victorious praise adalah praise kemenangan, ya. Saudara-saudaraku, mungkin PPT-nya bisa disiapkan supaya Bapak Ibu Saudara lebih gampang, ya, melihat firman Tuhan. Kita buka sama-sama Mazmur pasal 130. Nah, di gambarnya orangnya ini, ya saudara, ya. Waduh, merdeka gitu, ya saudara, ya, dari belenggu-belenggu. Dan kita percaya penebusan Tuhan itu membuat kita disucikan, dibersihkan, dibebaskan daripada segala belenggu dosa, tapi kita masih mengalami banyak pergumulan dalam hidup ini, ya, dan di situ peranan praise sangat penting sekali. Karena apa, saudara? Supaya kita nggak juga menjadi anak-anak gampang, Tuhan mengizinkan banyak kejadian untuk menguji iman kita. Nah, coba kita lihat Mazmur 137, ya saudara, ya. Mazmur 137 ini firman yang agak jarang dibagikan, ya, tapi saya sangat terkesan karena lagu ini, dan kita tahu kalau kita bicara kitab Mazmur, saudara, ya, ada 150 pasal, itu sebenarnya 150 nyanyian, ya, 150 nyanyian, ya. Jadi bukan seperti kalau kita lihat itu dalam ada misalnya Kisah Rasul, kitab Kejadian, itu kan ada Kejadian 1, Kejadian 2, itu kan pasal, ya. Tapi kalau Mazmur itu 150 itu sebenarnya bukan pasal, itu nyanyian. Ada 150 nyanyian yang ditulis dalam sekian masa, saudara, ya, karena ada yang masa Musa, ada yang masanya Daud ditulis, ada yang masa pembuangan di Babelonia. Jadi bergenerasi-generasi ditulis nyanyian pujian bagi Tuhan. Nah, puji Tuhan, kitab Mazmur itu nggak ada notnya.
Kalau ada notnya, saudara, kan sekarang kan orang sering gontok-gontokan tuh ya, saudara. Ya, aduh, pokoknya pujian era ini lebih baik. Ya, biasanya anak muda, kalau WL-nya agak setengah tua gitu ya, suka aja lagu-lagu zaman dulu. Katanya nggak terasa tuh hadirat Tuhan, nggak ngangkat ya, istilahnya nggak ngangkat gitu ya. Nah, sama orang tua juga gitu ya, ngelihat puji-pujian zaman sekarang, lagu rohani yang begitu eh, sangat mengalami apa ya, terobosan, chord-chordnya juga nggak biasa. Penyembahan kalau zaman dulu tuh kan hanya 2 jenis, saudara ya. Kayak tadi Pak Frans ngajak kita nyembah ya. Itu kalau zaman dulu cuma 2 siklusnya. Kalau nggak 1414 1625 ya nggak Pak Frans ya. Cuman itu. Sekarang saudara bisa masuk dari 6 minor ya ke 4 1 5. Banyak sekali progresinya. Jadi perkembangannya begitu pesat. Nah, kalau orang yang nggak ngerti, saudara nganggap, aduh lagu zaman sekarang ini nggak ada urapannya. Nah, gitu saudara ya. Nggak, puji Tuhan, Mazmur 150 nyanyian itu nggak ada notnya. Supaya apa? Karena Tuhan bilang, nyanyikanlah bagiku nyanyian baru. Ya, kalau cuma 150 ini ada notnya, kita udah ini aja lagu kita, saudara. Nggak ada lagu-lagu yang lain, karena Tuhan suka ditinggikan. Nah, Mazmur 137, ya, kenapa jarang dijadikan khotbah? Karena bunyinya nggak enak. Ya, bunyinya ini kayak orang hopeless, ya, nggak ada pengharapan, ya. Kok ini ada di Alkitab gitu, saudara ya? Judulnya Di Tepi Sungai-Sungai Babel, ya, itu judul perikopnya. Jadi berarti ini lagu ditulis pada masa pembuangan di Babel ya. Bangsa yang begitu luar biasa dibela Tuhan ya, umat kepunyaan Tuhan harus jadi orang buangan, jadi orang budak, dijajah. Nah, kita pernah dijajah 350 tahun plus 3,5 tahun ya. Itu sampai sekarang ngeberesin mentalnya aja belum beres-beres tuh, saudara ya, mental jajahan. Nah, kebayang ini bangsa yang sangat diangkat Tuhan dengan mujizat yang luar biasa, tiba-tiba jadi bangsa jajahan. Nah, inilah saatnya lagu itu ditulis dalam keadaan yang sangat desperate ya, sangat kecewa kenapa diizinkan Tuhan terjadi. Di tepi sungai-sungai Babel ya, di rumah masing-masing, walaupun Bapak Ibu Saudara nggak membuka, nggak meng-unmute audio Bapak Ibu Saudara, kita bisa baca ya sama-sama ya, mulai dari ayat 1. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Nah, Sion itu ada the place of worship ya. Jadi kalau Sion sama Yerusalem itu sama, saudara. Tapi kalau setiap kali bicara Sion, itu adalah bicara tentang the place of worship. Bukan hanya Yerusalem yang melambangkan ibu kota atau melambangkan kota tempat raja berkuasa, tapi Sion itu adalah the place of worship. Ayat 2, pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Ayat 3, sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita, memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita, meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Ayat 4, akan desperate sekali, saudara. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Nah, saudara, kebanyakan orang ya pada saat sulit, itu sulit sekali untuk bisa tetap bersyukur, mengangkat pujian kepada Tuhan. Ya. Nah, sekarang saya flashback lagi, saudara. Waktu supaya kita bisa tangkap ini, saudara ya. Kemana arahnya ini? Victorious praise maksudnya apa? Ngalami kemenangan, terus kita bersyukur. Terus kita memuji Tuhan. Terus kita bersorak-sorak. Nah, kita perlu lihat. Ada victorious praise yang terjadi ketika bangsa Israel ya itu keluar dari tanah Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan ya, keluar dari tanah Mesir, sudah 10 mujizat tulah-tulah bagi orang Mesir, tapi bagi orang Israel itu 10 mujizat ya. Kemudian mereka keluar, bawa bahkan tetangga-tetangganya kasih harta benda kepada mereka supaya mereka segera keluar. Mereka keluar itu dengan, waduh, nggak kebayang lah saudara, pasti bangganya sama Tuhan luar biasa. Tahu-taunya ya ketemu yang namanya Laut Teberau. Di belakang, Firaun ngejar. Ada masalah. Barusan tadi senang, tiba-tiba di depan ada masalah. Respon Musa dan respon bangsa Israel itu berbeda. Tapi kita lihat waktu mereka akhirnya bisa sampai ke ujung dibela Tuhan, ya. Firaun dan semua pasukannya, kuda-kuda ditunggang balikan dan ditenggelamkan di laut Teberau. Mereka nyanyikan pujian. Nah, ada tercatat di Alkitab ya. Puji-pujian. Itu kan bagi kita kan victory. Kemenangan. Ya. Apakah ini yang dinamakan victorious praise? Kita lihat ya, Keluaran 15. Judul perikopnya, nyanyian Musa dan Israel.
Ya, saya ini penulis lagu. Jadi kalau lihat judul perikop tuh saya selalu perhatikan. Ya, kalau orang nulis lagu juga harus ada judul lagu ya, saudara ya. Judulnya nyanyian Musa dan Israel. Berarti Musa nyanyi lagu ini bersama-sama bangsa Israel. Ayat 1. Pada waktu itu, Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Nah, kalau kita lihat isi lagu ini, kita tahu saudara, mereka udah sampai di ujung. Mereka ngalami kemenangan, ya. Mereka bersorak-sorai, kemudian nyanyi lagu ini. Bukan hanya Musa, sorak-sorai semuanya. Tapi di mata Tuhan, ya, yang sungguh-sungguh dihitung Tuhan, siapa yang muji Tuhan di sini itu Musa, saudara. Kenapa? Karena orang Israel itu hanya bisa memuji Tuhan, bisa bersyukur, bisa mau ikut Tuhan kalau lagi ngalami mujizat. Kalau lagi belum lihat mujizat, jerit-jerit, nangis-nangis, teriak-teriak, saudara bisa buka di Alkitab, itu kan Keluaran pasal 15 ya. Keluaran pasal 14 ya. Berarti satu pasal sebelumnya itu ngeluh, ngomel-ngomel, saudara. Dan saudara tahu, kitab Keluaran itu mencatat banyak sekali mujizat yang Tuhan buat bagi bangsa Israel. Lebih banyak kata keluhan daripada kata pujian. Padahal kan kalau kita ngelihat nih, aduh mujizat dari batu keluar air gitu ya saudara ya. Itu kan harusnya nggak ada makanan dikirim mana. Harusnya kan udah sungguh-sungguh ya. Nggak bisa. Karena apa saudara? Memuji Tuhan di sisi yang salah. Memuji Tuhan kalau sudah lihat mujizat. Baru haleluya, sorak-sorai. Itu bukan penyembah. Itu bukan pemuji. Itu namanya tim hore. Saudara tahu tim hore? Ya, ya kalau lagi ada yang mau pemilihan, ya tim hore gitu, begitu nggak terpilih tinggalin ya saudara ya. Nah saudara, Tuhan panggil kita itu jadi followers kan. Tapi sekarang kan Paulus bilang, follow me, kata Paulus, because I follow Jesus. Followers itu sudah ada saudara, bukan zaman Instagram, Facebook baru ada kata followers. Dari zaman Alkitab sudah ada kata followers. Tapi sekarang dibongkar bangkitkan iblis, itu beda arti followers zaman sekarang. Kalau followers zaman sekarang itu bukan followers, fans. Fans itu artinya apa? Penggemar. Penggemar itu biasanya baru mau follow kalau lagi hebat, lagi glowing. Ya saudara, saudara tahu nggak? Dulu itu orang Jepang paling banyak bunuh diri di seluruh dunia. Kan mereka punya prinsip harakiri ya, bunuh diri. Ada persoalan nggak bisa selesai, harakiri. Begitu kan saudara? Sekarang bunuh diri paling banyak saudara di muka bumi ini di mana? Korea. Kok bisa? Negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi begitu luar biasa, itu paling banyak yang bunuh diri, saudara. Karena apa, saudara? Karena itu banyak yang gini, misalnya, dan itu banyak artis-artis yang kalau kita ngeliat nggak percaya loh. Begitu ganteng ya, ada penyanyi grupnya lagi terkenal bunuh diri, ada artis cantik saudara, aduh itu body goal itu saudara, tubuhnya bagus, orangnya masih muda bunuh diri. Kenapa saudara? Waktu mereka itu populer banyak yang ikut, dipuji-puji, press conference, waduh dapat fokus. Begitu ada grup lain yang lebih terkenal, minggir ke pinggir, orang lain yang lebih diperhatikan, itu nggak bisa terima saudara. Kenapa? Nggak ada manusia yang setia. Followers ketika mereka ikut sosial media itu nggak benar-benar followers. Penggemar. Kalau udah nggak glittering lagi, nggak glowing lagi, udah ditinggalin. Nah, sama orang yang memuji Tuhan pada saat sukacita saja, itu bukan worshiper. Itu bukan praiser. So sorry. Termasuk saya juga, saya ditegur Tuhan. Itu namanya tim hore. Dan Tuhan nggak cari tim hore. Amin. Tuhan tuh cari worshiper. Saudara. Orang Israel ini baru bisa muji Tuhan kalau semuanya oke. Berapa lama tuh? Waduh, nari-nari ya saudara. Miriam mainin rebana. Berapa lama tahan puji-pujian sore di Keluaran pasal 15? Saudara akan temukan. Alkitab mencatat. 3 hari kemudian. 3 hari loh saudara, bukan 1 tahun kemudian. Saudara akan baca tuh di Alkitab Perjanjian Lama. 3 hari kemudian, sesudah tadi hore, 3 hari kemudian, masuk padang gurun, tidak ada air. Begitu tidak ada air, saudara, lupa.
Yang tadinya nyanyi sukacita itu lupa Tuhan yang besar, lupa Tuhan yang sudah tolong belah itu laut Teberau, lupa semuanya. Langsung lagu haleluya berubah jadi apa, saudara? Pulangkan saja aku ke tanah Mesir. Di Mesir itu emang nggak ada kuburan di Mesir. Selalu begitu, saudara. Setiap ada tantangan, lagunya berubah. Memangnya langsung kami ingat waktu di Mesir akan kuali, ada daging, ya, ada bawang. Bawang itu ada di Alkitab, saudara. Lebay banget, saudara ya. Jadi artinya apa? Begitulah orang yang memuji Tuhan hanya pada saat senang. Gak teruji imannya. Makanya Tuhan panggil kita memuji. Start awal. Fondasi awal seorang praiser adalah dia bisa memuji, praise at the test site. Poin pertama. At the test site, boleh ditampilkan PPT-nya? Disitulah fondasi pujian yang sejati. Ya, saudara, kita lihat lagi ayat ini ya. Saya sengaja sudah berikan warna-warna supaya kita lebih bisa melihat. Ayat 1, di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Ini orang yang menolak memuji Tuhan di saat sulit. Di saat sedang mengalami tekanan. Gantung kecapi. Ini kan yang nulis, ini kan orang-orang yang, kalau sekarang kita bilang tim praise and worship. Tim praise and worship, kecapi lah saudara senjatanya ya saudara. Alat musik, keyboard. Ya. Itu alat andalannya untuk memuji Tuhan. Mau gantung kecapi itu artinya apa, saudara? Nggak ada lagi puji-pujian. Nggak ada lagi Yesus-Yesus. Nggak ada lagi haleluya-haleluya. Nggak ada lagi hosana-hosana. Itu namanya fake worshiper. Menolak memuji Tuhan at the test site. Nah, saudara, praise at the test site ya, Kejadian 29. Itu fondasi, saudara ya. Sebelumnya, sepertinya kita lewat satu ya. Ya, sebelumnya lagi nomor 1. Habis itu apa? Boleh next? Atau saya ke delete kali ya. Terus, oh ya, ke delete saudara ya. Saudara, kita buka Alkitab saja ya. Saudara ya, Kejadian 29 ayat 35. Ya, itu praise pertama yang adalah fondasi itu adalah praise at the test site. Pada saat pencobaan, pada saat ketekanan, pada saat nggak enak. Itulah fondasi seorang praiser atau seorang worshiper. Saudara, Kejadian 29 ayat 35, ini kisah seorang ibu yang namanya Leah. Ya, saudara. Mengandung pula lah ia, yaitu Leah, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. I will praise God. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Nah, kalau saudara pakai konkordansi digital, saudara ketik kata praise di Alkitab bahasa Inggris, maka yang pertama kali keluar itu adalah Kejadian 29 ayat 35. Dalam Alkitab Perjanjian Lama ada 7 kata praise, ya saudara. Ini ayatnya tadi, ya saudara. Tapi praise yang pertama yang diucapkan itu yang diucapkan Ibu Leah ini. Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Kata bersyukur atau praise, I will praise God. Praise itu dalam bahasa Ibrani-nya yadah. Ya, jadi Yehuda itu dari kata yadah. Yadah itu mengangkat tangan. Artinya apa? Surrender. Aku nggak ngerti Tuhan, kenapa tekanan ini terjadi dalam hidupku, tapi aku akan bersyukur. Jadi saudara lihat di sini, kalau bersyukur, ya itu nggak ada embel-embel. Kalau sudah ditolong, sudah ngalami mujizat, baru aku bersyukur. No, karena sebelumnya ibu ini punya sejarah. Ya, ini anak keempat. Waktu anak pertamanya lahir, dia beri nama anaknya Ruben. Saudara akan bisa lihat di Kejadian 29, lengkap ceritanya. Ruben itu artinya begini, Tuhan melihat aku tidak dicintai suamiku, maka diberikannya anak ini kepadaku. Ini kan doa, saudara ya. Lahirlah Ruben. Ruben itu artinya Tuhan melihat. Kemudian lahir anak kedua, namanya Simeon. Simeon itu artinya apa? Tuhan mendengar. Waktu lahir Simeon, dia bilang begini, Tuhan mendengar bahwa aku tidak dicintai, maka diberikannya anak ini kepadaku. Berarti ibu ini lagi doa. Pokok doanya apa? Pokok doanya supaya dia dicintai suaminya. Kenapa dia sampai berdoa seperti itu? Karena Alkitab mencatat,
Yakub tidak mencintai Lea. Itu kelihatan di Alkitab bahasa Inggris. Bahkan bukan hanya mencintai, dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan Lea is hated. Ya, karena mertuanya nipu kan, papanya Lea nipu pada hari pernikahannya Yakub yang harusnya bersama adiknya Lea. Jadi wanita ini datang berdoa. Jadi waktu lahir Ruben sudah dijawab nggak doanya? Ya belum lah saudara. Waktu lahir Simeon maksud saya. Belum dijawab doanya, suami itu belum cinta sama dia. Lahir anak yang ketiga, namanya Lewi. Lewi itu artinya begini saudara, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku. Berarti sudah ada Ruben, sudah ada Simeon, wanita ini datang berdoa dengan setia, sudah dijawab belum doanya? Belum saudara. Belum dijawab doanya, udah 3 anak nih. Kelahiran anak keempat yang tadi kita baca, dia ngomong begini, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Titik. Gak ada kalau. Kalau dijawab. Kalau suamiku cinta kepada, gak ada. Jadi Tuhan letakkan inilah fondasi of praise, ya. Tanpa apa-apapun, aku akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Tanpa lihat apa-apapun, aku akan tetap bersyukur pada Tuhan. Dan sekarang saudara kita diuji. Masa pandemi ini banyak orang yang tiba-tiba bisnisnya ya mengalami tekanan, saudara ya. Bisnisnya mengalami kemunduran. Saya pernah dengar ada seorang anak Tuhan loh saudara, sungguh-sungguh. Yaitu awal-awal pandemi kan ngeri sekali ya saudara ya, orang nggak berani bepergian, padahal bisnisnya adalah bisnis jasa. Penginapan. Gak ada tamu saudara, overhead cost-nya tinggi, akhirnya apa, sampai dia harus mau jual semua bisnisnya ini untuk apa saudara? Untuk membayar semua hutang-hutang waktu membangun bisnisnya itu. Anak Tuhan loh saudara. Bagaimana kalau kita ngalami seperti ini? Tuhan bilang, pujilah aku. Nah, kenapa kita harus memuji Tuhan? Nanti kita akan lihat saudara. Nah, contoh kasusnya saudara ya, itu adalah Yusuf. Ya saudara tahu Yusuf mengalami tekanan selama 13 tahun. Ya saudara ya. Nah, Kejadian 39 ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Saya katakan Yusuf itu memuji Tuhan at the test site. Kenapa? Praise detected. Kedetek ada praise di dalam setiap pemberitaan tentang Yusuf. Dari kata mana? Tuhan menyertai Yusuf. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, Tuhan itu gak suka dekat orang yang senang ngomel. Tuhan suka dekat sama siapa? Tuhan suka dekat dengan orang yang senang memuji Tuhan. Sekalipun tidak ada bukti, tetap berkata, Tuhan Yesus engkau baik, Tuhan suka. Tapi kalau orang yang ngomel, Tuhan gak bisa dekat. Buktinya di mana saya katakan itu? Nah saudara, kita kan, mungkin saudara pernah tahu lagu ini ya, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Kan itu rasanya keintiman yang luar biasa. Itu diambil dari Keluaran 33, saudara. Itu Musa yang pertama kali ngomong. Pokoknya kalau nggak jalan sama Tuhan, nggak mau jalan. Tapi kisahnya menarik. Kenapa tuh dia sampai ngomong seperti itu? Karena Tuhan bilang begini, aku nggak bisa jalan sama kalian. Ini supaya saya memberi bukti kepada saudara. Tuhan nggak bisa dekat sama orang yang suka ngomel. Tuhan dekat dengan orang yang suka bersyukur, memuji Tuhan, apapun keadaan. Kan ngomel-ngomel terus nih bangsa Israel yang udah ditolong Tuhan berkali-kali, saudara. Setiap kali ada tekanan, ngomel. Nah, saudara. Kemudian Tuhan bilang begini, aku akan utus malaikatku berjalan bersama-sama kalian, ya. Nanti bangsa-bangsa yang kuat di tanah Kanan itu akan semua dibinasakan, artinya ngalami kemenangan. Tapi bukan aku yang jalan sama kalian. Musa itu seorang penyembah. Ingat tadi saudara, waktu Kejadian Keluaran pasal 15 yang mereka sorak-sorai, yang dihitung Tuhan cuma nyanyian Musa. Karena yang lain itu kebanyakan muji Tuhan hanya tim hore. Musa itu bukan tim hore, saudara. Lagi belum ada bukti pun dia mendekat kepada Tuhan. Waktu Tuhan bilang begitu, coba kalau kita ditanya, saudara. Aku nggak jalan sama kamu ya, Julita, tapi semua berkatku kuterima, kuberikan. Tapi malaikat yang jalan sama kamu, kebanyakan kita mungkin akan bilang, nggak apa-apa lah Tuhan, yang penting diberkati gitu ya. Yang penting berkatnya dapet. Kan malaikat nggak salah dong, malaikat kan agennya Tuhan. Musa beda. Dia bilang begini, kalau bukan engkau yang jalan sama aku Tuhan, aku nggak akan jalan.
Bagaimana aku dibedakan, kami dibedakan dari bangsa-bangsa lain kalau bukan Tuhan yang jalan sama kami. Jadi dia itu bukan lihat berkat, saudara. Dia ngeliat sosok Tuhan. Ya, saudara ya. Berapa kali Tuhan mau binasakan orang Israel kalau nggak Musa yang mengantara itu udah habis, saudara. Aku akan bangkitkan keturunan dari engkau, yang lain ku binasakan. Saudara-saudaraku, yang dihitung Tuhan itu pujiannya Musa. Makanya saudara, ketika Tuhan berkata dalam Kejadian 13:2, Tuhan menyertai Yusuf. Walaupun tidak ada sama sekali kata-kata nyanyian di kitab ini, saya percaya saudara, waktu dia ada di rumah Potifar, dia ini nggak ngeluh, padahal dia anak spoil, dia nggak pernah kerja yang berat-berat, saudara. Tapi Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan ada dekat Yusuf. Orang yang bersyukur itu, saudara, pada saat masa-masa tekanan, itu pasti akan bisa maju ke depan. Yang setuju katakan amin. Orang yang nggak bisa bersyukur itu selalu nengoknya ke belakang. Dia tadi orang Israel. Memangnya nggak ada, mereka butuh sesuatu nih, saudara. Memangnya nggak ada itu di Mesir. Selalu nengoknya ke Mesir. Selalu mau balik ke belakang. Tapi kalau orang yang bersyukur, no. Kenapa? Tuhan ada di depan. Tuhan itu punya rancangan di depan, masa depan yang penuh pengharapan. Aku belum lihat sekarang, tapi ketika seorang bersyukur, dia siap untuk berjalan ke masa depan yang penuh pengharapan. Nggak pernah balik ke belakang dia, saudara. Dia pasti maju ke depan. Nah, saudara, saya mau saksi sedikit ya, saudara ya. Jadi tadi kan saya sudah cerita ya, saya di Jamaah Tuhan itu waktu pujian, ada kebaktian puji-pujian ya. Makanya saya melihat sekali kuasa yang luar biasa di ITB itu 6 bulan sekali ada kebaktian praise and worship. Jadi totally hanya praise and worship. Di situ saya di Jamaah Tuhan benar-benar diubahkan, saudara, masuk dalam pelayanan ya. Kemudian saya suka nyembah di kamar ya, dengan seadanya, dengan peralatan seadanya. Kemudian mulai ada lagu-lagu ya. Dan karena saya waktu itu saya bukan tim praise and worship ya, saudara, saya lebih banyak mungkin lebih ke tim misi ya. Jadi saya nggak pernah membayangkan bahwa suatu ketika lagu-lagu itu akan dipakai Tuhan. Nah, saudara, Tuhan izinkan pada tahun 90, usia saya 23 tahun, ada satu lagu yang diambil oleh Pak Weliar ya, direkam, judulnya Indonesia Bagi Kemuliaan. Waduh, saya nggak pede loh, saudara, ngasihnya nggak pede. Tapi sekarang saya mengerti, nggak butuh kehebatan kita untuk bisa dipakai Tuhan. Yang mengerti katakan amin. 502 ikan pun bisa memberkati begitu banyak orang. Yang mengerti katakan amin. Saudara, tahun 90 itu direkam. Refrennya itu begini, saudara. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta. Negeriku Indonesia, ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Saudara, pada saat itu, saudara, bahkan mungkin kebanyakan orang nggak percaya melalui talenta yang apa adanya itu Tuhan bisa pakai. Jadi saya bisa menyelami apa yang dialami Yusuf di tempatnya Potifar. Tuhan menyertai, Tuhan yang memberkati. Bukan karena kehebatanku, bukan karena aku. Nah, waktu itu saya ada dalam pelayanan, setiap kali kami berkumpul, selalu doain untuk Indonesia. Jadi dalam hati saya tuh Indonesia. Bahkan saudara, pertama kali ini saya masih baru bertumbuh, dengerin Mazmur 91. Sekarang kan Mazmur 91 itu populer ya, saudara ya. Pada masa itu saya dengar baca Mazmur 91, saya nangis, saudara. Karena perkataan ini, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 orang di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpamu. Kebanyakan kita, dan saya juga harusnya kan, haleluya, itu tidak menimpa aku. Waktu itu saudara, saya nangis, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku minta yang 1.000 di kiriku, 10.000 di sebelah kananku, jangan binasakan Tuhan. Jadi itulah hati saya pada waktu itu, saudara. Tuhan pakai untuk menulis lagu jadi berkat bagi bangsa Indonesia. Tuhan panggil untuk melayani sebagai penulis lagu rohani. Wah, baru dipakai lagunya besar, saudara. Se-Indonesia nyanyi lagu itu pada waktu itu, saudara. Percaya dong saya, bahwa nggak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk memakai hambanya yang hanya seadanya talentanya. Bukti sudah terlihat. Nah, saudara, saya mau katakan, Tuhan bawa kita dalam satu kemenangan bukan berarti selesai pergumulan kita. Amin. Selama kita hidup, ada pertandingan yang harus kita jalani. Kitab Ibrani berkata, akan ada persoalan-persoalan baru lagi, di mana tetap kita harus lalui bersama dengan Tuhan. Dan tetap pada saat itu, in the middle side,
tetap harus bersyukur kepada Tuhan. Mereka sudah lewat laut Teberau, sukacita. Nanti 3 hari nggak ada air, harusnya tetap sukacita bersyukur kepada Tuhan, ya kan? Makanya hidup ini, saudara, begitu banyak. Tuhan bilang begini, saudara, ketika kita menghadapi tekanan, pencobaan dalam kitab Yakobus, anggaplah itu sebagai satu kebahagiaan. Orang yang bahagia harusnya bersyukur, harusnya memuji Tuhan. Nah, saudara, praise in the middle side. Mazmur 137, sebab di sanalah orang yang menawan kita, meminta kepada kita, memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Ada orang yang menawan, ada orang yang menyiksa, ya, hidup kita pikir sudah selesai dan kemudian langsung dalam kemuliaan dan kita nggak ngalami tekanan lagi. Masih ada tekanan-tekanan, saudara, dalam hidup ini. Masih ada persoalan-persoalan, bahkan tadi seperti yang saya saksikan, anak Tuhan pun nggak luput. Ya. Suatu ketika dalam ibadah komsel kami, ya saya dan suami menggembalakan jemaat di Jakarta, saudara. Itu ada orang yang ngomong gini loh, saudara. Dan ini agak sering diucapkan oleh orang Kristen. Dia ngomong begini, kok sekarang saya banyak persoalan ya. Dulu waktu baru terima Tuhan Yesus, gampang sekali terjadi mujizat. Kok sekarang rasanya berdoa lama nggak dijawab-jawab ya. Makanya kalau nginjil orang, jangan bilang, saudara, ikut Tuhan Yesus itu kayak jalan tol. Bahaya, saudara ya. Kita bukan naik jalan tol, saudara. Jalannya berliku-liku, sempit, saudara. Banyak tantangan, persoalan, bahkan kadang-kadang kita harus ada di bukit-bukit yang sulit. Tapi bagian kita, di sisi itu pun, harus tetap bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. Saya bukan omdo, saudara. Makanya saya selalu akan kesaksian. Kenapa kita tetap harus bersyukur di saat-saat yang sulit, saudara? Mazmur 8, ayat 3. Karena kalau kita menolak bersyukur, berarti kita menolak kemenangan. Ya. Ini ayat populer, ya, saudara. Bahkan dikutip lagi oleh Tuhan Yesus dalam Matius 21, ayat 16. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan. Nah, kata membungkam di sini adalah syabat, ya, untuk mensyabatkan musuh dan pendendam, untuk mensyabatkan iblis. Kalau Tuhan Yesus bilangnya ayat ini begini, saudara, Matius 21 ayat 16. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, mirip ya, engkau telah menyediakan puji-pujian, ya. Ayatnya paralel, ya, tapi beda bentuk kata-katanya. Jadi artinya puji-pujian itu adalah dasar kekuatan kita untuk membungkamkan, untuk mensyabatkan. Kata syabat ini penting. Syabat itu artinya apa, saudara? Freeze, nggak bisa bergerak. Ya, kalau kita ke Israel pada hari Syabat, kita agak menderita ya, saudara ya. Karena apa, saudara? Apa-apa kan nggak bisa loh, saudara ya. Jadi bahkan mereka juga tidak berjualan pada hari itu ya. Saya datang ke satu hotel yang benar-benar menginap di hotel yang orang Israel benar-benar yang taat Sabat, saudara. Wah, tuh makanan udah disediain dari hari Jumat malam ya. Dan kemudian pada dingin semua gitu ya, saudara, makan. Kenapa nggak boleh kerja? Artinya apa? Freeze. Seolah tidak boleh bergerak. Nah, itulah yang terjadi ketika orang memakai kuasa puji-pujian. Iblis itu kan selalu berusaha jatuhin kita, saudara. Freeze. Jadi kaku dia. Jadi nggak bisa berbuat apa-apa dia. Pakai apa, saudara? Pakai kuasa puji-pujian. Dan yang menariknya, Tuhan bilang, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Bukan dari tim praise and worship, bukan dari orang yang pintar berkhotbah, dari bukan orang yang pengetahuan banyak. Bayi. Bayi bisa apa, saudara? Lemah, nggak punya kekuatan, belum punya talenta, kelihatan talenta apa-apa. Saudara, Tuhan bilang dari yang seperti itu pun sudah ada kekuatan untuk membungkamkan kekuatan lawan. Jadi saudara bisa bilang, aku nggak bisa main alat musik. No, nggak apa-apa. Kalau aku nyanyi suaraku fals, nggak apa-apa. Dari mulut bayi-bayi dan anak menyusui pun sudah Tuhan berikan, titipkan kepada kita kuasa untuk membungkamkan kuasa si lawan. Kenapa kita harus membungkamkan? Saudara lihat ini. Karena praise itu senjata kita. Kita lihat 1 Petrus 5 ayat 8 ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dia itu berkeliling, mengeliling kita, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum. Kenapa Tuhan sengaja memperlihatkan ayat ini, gambaran ini, saudara? Karena kita kan lihat,
Singa Yehuda sudah mengalahkan singa si iblis ini. Dia itu seperti singa yang ompong. Dia sudah nggak bisa sebenarnya membinasakan kita. Tapi ada satu yang masih dia punya. Apa saudara? Suara. Mengaum-aum. Ya saudara, kalau lihat film-film di tentang hewan alam, kalau singa lagi mau ngedekatin rusa, ya dia nggak langsung nerekam, saudara. Karena rusa atau kijang itu larinya kenceng. Apa yang dia lakukan pertama? Dia mengaum. Suaranya itu kan kenceng banget, saudara. Begitu dia mengaum, yang freeze itu siapa, saudara? Kijangnya langsung kayak panik attack gitu ya. Diem, nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal bisa lari. Jadi nggak lari, saudara. Nggak berbuat apa-apa, diterkam. Nah, iblis sudah nggak punya kuasa atas kita, tapi dia masih punya suara. Suaranya itu menekan. Kamu nggak bisa bangkit lagi. Kamu no hope. Nah, dia katakan itu, saudara. Kebayang nggak, saudara, kalau kita nggak pakai kuasa puji-pujian itu untuk melawan semua tekanan yang dia berikan. Pandemi ini, lihat tuh bisnis model seperti ini. Nggak mungkin dia semua bilang begitu. Allahmu berbohong. Dan kita lihat, benar juga ya. Saya belum mengalami pertolongan ya, sekian lama. Hidup saya begini-begini saja. Keluarga saya belum mengalami pemulihan. Dia akan terus mengintimidasi. Makanya Tuhan, nggak heran, saudara, resep memuji Tuhan dan berdoa itu ada di Alkitab Perjanjian Lama, Mazmur ya. Berapa kali sehari berdoa? 3 kali. Ya. Pagi, siang, dan sore aku berdoa kepada Tuhan. I cry out to the Lord. Berapa kali memuji Tuhan? 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Kenapa? Because we are under attack. Yang mengerti katakan amin. Dia akan selalu pakai kesempatan, saudara. Kita di under attack. Makanya saudara, Tuhan suruh kita memuji-muji Tuhan. Saudara banyak lihat ya kisah di Perjanjian Lama. Yosafat ya. Kemudian mengelilingi tembok Yeriko. Senjata mereka apa, saudara? Puji-pujian, nyanyi harus keras. Lebih keras daripada semua teriakan orang-orang yang ada dalam benteng. Jangan biarkan kalimat-kalimat, kata-kata yang mengintimidasi itu masuk di dalam hidup kita. Ayat 9 tadi berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kamu nggak sendiri, orang lain juga ngalami persoalan. Bagianmu, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Nah, kenapa praise itu sama dengan iman yang teguh? Ya, ini bukan saya ngomong, saudara. Rick Warren. Rick Warren tuh bilang begini, saudara. Praise itu adalah the ultimate faith. Iman, puncak iman tertinggi itu adalah ketika kau bisa bersyukur kepada Tuhan, bahkan di saat-saat yang sulit. Itu Rick Warren loh, saudara ya. Yang jual bukunya sampai puluhan juta kopi ke seluruh muka bumi ini, saudara. Dia bilang begitu. Karena ketika kita bersyukur, saudara lihat, tidak ada nyanyian rohani. Yang depresi itu nggak ada, saudara. Saya ini kan penulis lagu rohani. Sekalipun saya sedang depresi, saudara. Saya sedang tertekan. Nggak pernah Tuhan suruh nulis lagu itu membuat orang makin tertekan. Ya nggak, saudara. Tapi membangkitkan iman. Ya, saudara. Nah, ini saya kasih contoh, saudara. Saya juga hampir menolak tetap bersyukur in the middle side. Ya, tadi kan udah ngalamin ya. Waduh, lagunya jadi berkat bagi bangsa. Waduh, harapnya naik. Kan saya kepengen sekali banyak orang itu dijamah Tuhan. Ya. Cocok dong ini. Lagu ini kan saya bisa ada di tempat ini, lagu saya bisa dinyanyikan di mana-mana. Penjangkauannya lebih daripada kapasitas saya sebagai manusia. Habis itu, saudara. Itu umur saya 23 tahun. Tahun 90. Ya. Jangan coba-coba keluarkan kalkulator untuk mengurai dari tahun 2022 berapa umur saya sekarang, saudara. Fokus sama firman Tuhan ya, saudara ya. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Nah, saya mau katakan, saudara, saya tuh nulis lagu tuh nggak canggih. Tadi kan sudah saya ceritakan, nggak canggih. Kalau nggak Tuhan yang pakai, itu nggak mungkin. Nah, tapi karena Tuhan bilang, Julita, aku mau pakai engkau untuk nulis lagu, untuk menjangkau banyak jiwa. Saya percaya dong, buktinya kan udah jelas ya. Bukti yang pertama tadi, udah jelas. Ternyata habis itu, saudara, nggak ada satupun lagu saya yang diterima. Dari umur 23 tadi, jadi berkat bagi bangsa, tahun demi tahun. Saya lulus dari ITB, saya masih ingat panggilan Tuhan tuh, saya mau setia kepada panggilan Tuhan, saya tulis lagu, sampai saya kadang-kadang lihat buku lagu saya bilang begini, saudara, untuk apa ini ditulis Tuhan? Dan tanda kata yang lain begini, berarti panggilanmu nggak benar, atau aku yang salah. Nah, biasanya banyak intimidasi itu bukan hanya iblis bisa pakai orang lain loh, saudara. Jangan-jangan kamu ada dosa, jangan-jangan kamu tinggi hati. Saya bilang, aku mau bereskan apapun Tuhan. Nggak terjadi apa-apa, saudara.
Karena semua ditolak. Jadi sampai saya tuh trauma kalau mau nyanyi ke label rekaman. Kan kalau zaman dulu harus begitu ya, kasih ke label rekaman, nanti artisnya nyanyiin. Sampai saya trauma. Sampai suatu ketika ada seorang yang berkata begini, saya berikan 15 lagu, saudara. Dikembalikan 2 minggu kemudian. Dengan perkataan begini, mohon maaf ya Julita, lagu yang kamu tulis tuh nggak bisa jadi berkat buat gereja Tuhan. Karena lagu yang kamu tulis itu terlalu melo-melo. Lah saya ini orangnya melo, saudara. Dan apa-apa tuh gampang nangis. Dapat ayat yang menyentuh tuh nangis, saudara. Jadi pastilah output lagunya seperti itu. Ada satu lagu saya nggak tahu ya saudara tahu apa enggak ya. Itu judulnya Indah Pada Waktunya. Pertama yang nyanyi adalah Edward Chen ya. Ada waktu untuk berduka dan ada waktu untuk bersuka. Nggak ada gereja yang nyanyi lagu itu. Adanya di mana itu lagunya saudara? Di rumah duka saudara. Saya pernah lihat di rumah duka ada buku lagu, itu lagunya ada saudara. Lagunya melo, nggak bisa jadi berkat. No. Nah saya mikirnya gini saudara, Tuhan aku hanya bisa bikin lagu begini, berarti nggak ada harapan dong. Saya nggak bisa bikin lagu praise saudara, berarti untuk apa yang kutulis ini nggak ada harapan. Nah saudara, sebelum saya lanjutkan, Yusuf juga adalah orang yang praise in the middle side. Dia sudah diangkat di rumah Potifar. Saudara perlu catat, Potifar itu adalah butler, kepala istana. Kan udah deket ya sama istana ya, dengan janji Tuhan. Malah masuk penjara nih, turun jauh saudara. Tapi dia juga praise detected in the middle side, kan nggak bisa dimengerti itu. Udah diangkat, dijorokin, dijeblosin lagi ke bawah. Kejadian 39:23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Oh, ini kedetek nih saudara praise. Artinya dia nggak ngelihat saudara. Mau di rumah Potifar yang penuh dengan segala segala makanan yang enak-enak, baju yang indah-indah, sekarang harus turun ke penjara. Tetap dia lakukan yang terbaik dan Tuhan itu dicatat Tuhan menyertai dia. Ingat, Tuhan nggak suka dekat dengan orang yang suka komplain. Komplainer itu nggak bisa dekat sama Tuhan. Berarti Yusuf itu juga seperti tadi Lea katakan, liadah, berserah, nggak ngerti kenapa ini harus terjadi. Tapi dia tetap ada dalam koridor dekat dengan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Dan itulah nanti yang menjadi titik tolak, saudara, ketika Tuhan mau angkat dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Nah, saudara, waktu menangis, itu waktu yang paling tepat kalau menurut saya, saudara, untuk lebih banyak lagi bersyukur. Karena apa? Tuhan tuh catat dalam Alkitab, orang yang lagi kesesakan itu dekat sekali sama Tuhan. Kenapa dia kesesakan? Karena dia nggak punya siapa-siapa lagi untuk tolong dia. Dia nggak punya harapan yang lain lagi. Makanya pasti orang itu ngedekat, saudara. Coba kalau kita masih punya banyak yang lain. Kita kadang andalin yang lain kan, saudara, itu manusiawi sekali. Tapi orang yang lagi nangis, yang lagi nggak punya masa depan, itu mendekat kepada Tuhan. Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati dan remuk hatinya. Makanya pakailah saat-saat itu untuk bersyukur memuji Tuhan. Nah, saya lanjutin. Saya nggak ngerti masa depan pelayanan saya, saudara. Sampai saya berpikir begini, kalau tahu begini Tuhan, jangan panggil aku jadi penulis lagu. Aku lulus dari kampusku, kerja dengan baik, jadi berkat bagi orang. Karena saya lihat teman-teman saya jadi berkat di marketplace, saudara. Kenapa aku nggak kayak gitu aja, Tuhan? Menurut saya itu lebih mudah untuk menjangkau banyak orang. Ya, saudara. Kan sekarang banyak PDP di marketplace. Kenapa harus mengalami seperti ini? Tahun demi tahun berlalu sampai saya nggak punya rasa percaya diri lagi, saudara. Pada satu ketika, saya lagi nyembah. Nah, biasanya saya nulis lagu kalau lagi nyembah. Ya, lagi nyembah pribadi. Saya ingat ada satu ayat, terus Tuhan suruh tulis lagu itu. Ingat sekali saya. Wah, air mata saya ngalir, saudara. Keyboard saya itu sampai basah. Kenapa? Hati ini nggak sepakat dengan kata-kata firman itu. Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Nadanya dapat, ayatnya sudah ada, melodinya dapat. Jadi sambil main keyboard tuh saya udah tahu harusnya nyanyinya bagaimana. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Kan saya minta nggak diberi. Saya cari nggak dapat. Saya ketuk pintu Tuhan, pintu nggak dibuka.
Pada saat itu ketika lagu-lagu ini belum jadi berkat, saudara. Sampai kita berpikir, saya dan suami, mungkin saya harus jadi artis rohani yang nyanyiin lagu saya sendiri. Tadinya saya nggak punya visi jadi artis rohani, penyanyi rohani. Itu juga nggak ada pintu terbuka. Saya dengar ada pengkhotbah yang khotbah, kalau Tuhan tutup pintu, dia buka jendela. Saya lihat jendelanya ketutup juga, saudara. Langsung saya ingat, oh ya, ada orang, 4 temannya turunkan orang lumpuh dari atas ya, saudara. Dari atas pun saya merasa itu ditutup Tuhan juga. Nggak ngerti, dan Tuhan nggak ada ngomong apa-apa. Bagian kita, kalau kita ngalami tekanan dalam hidup ini, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Saya bersyukur dalam saat tekanan-tekanan yang saya alami, saudara. Mau menyerah. Rasanya percuma, kayak Mazmur 73 Asaf ya. Percuma aku memelihara tanganku bersih. Percuma aku melayani Tuhan. Percuma, itu udah mau keluar dari mulut saya. Tuhan ngajarkan orang Kristen, ikut Tuhan itu nggak boleh ada kata kalau. Amin. Lihat Mazmur. Bukan kalau, saudara. Tapi apa? Sekalipun aku dalam lembah, nggak boleh kalau. Kalau sudah ditolong, baru bisa bersyukur. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Alkitab menyatakan ikut Tuhan harus sekalipun. Jadi orang yang ikut Tuhan sekalipun itu pasti dia bersyukur kepada Tuhan. Amin. Sekalipun dia nggak ngerti. Kenapa rancangan Tuhan seperti itu? Sepertinya rancangan kecelakaan. Hari itu saya putuskan saya tulis lagu ini, saudara. Kenapa? Ketika saya berat sekali untuk nulis, dan kita percaya hanya firman Tuhan yang bisa memerdekakan kita. Yang setuju katakan amin. Matius 7:7 nggak terjadi dalam hidup saya saat itu. Minta nggak diberi, cari nggak dapat, ketuk pintu belum dibukakan. Mungkin ada di antara saudara yang hari ini juga mengalami hal yang sama. Kemudian Tuhan suruh saya turun ke ayat 11. Saya nggak tampilin sini, saudara buka di rumah. Matius 7:11. Tuhan bilang begini, kalau engkau Bapa di dunia ini yang jahat, tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga. Makanya tadi kalau kita nyanyikan, kau beri yang ku pinta, belum diberi nih, saudara. Saat ku mencari, ku mendapatkan, belum dapatkan nih, saudara. Ku ketuk pintumu, dan kau bukakan, belum dibukakan, saudara. Yang penting bukan diminta, cari ketuknya, tapi kalimat berikutnya. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, mengembalikan fokus kita kembali kepada Tuhan, bukannya kepada keadaan yang belum menerima, belum mendapatkan, belum ada terobosan, belum ada pemulihan, tapi aku tahu hati Bapakku. Bapakku yang kekal tidak pernah telantarkan anaknya. Anak yang tunggal saja diberikan bagiku. Apalah artinya semua pergumulanku ini dibandingkan dengan darah Yesus. Yang mengerti katakan amin. Karena saya juga orang tua pada saat itu. Saya punya anak 3, saudara. Saya ngerti bagaimana keinginan seorang tua untuk memberikan yang terbaik kepada anaknya. Apalagi Bapak yang di surga, kita aja nggak ada apa-apanya dibandingkan Bapak yang di surga tahu beri yang baik kepada anak kita. Apalagi Bapak yang suka, jangan pernah ragukan kesetiaan Tuhan. Saudara, bagian yang terakhir, saudara, praise at the victory site. Ya. Apa yang menjadi definisi kita tentang victory? Kebanyakan orang mengatakan victory itu jawaban doa. Victory itu adalah pemulihan, terobosan. Nah, kita lihat nih, saudara ya. Mazmur 137, mulai dari ayat 3, sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita, memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita, meminta nyanyian sukacita, nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion.
Saudara, saya percaya ayat ini kenapa diizinkan Tuhan ada dalam Alkitab. Tuhan ini ingin bilang, orang-orang yang kelihatannya sedang menertawakan kita, merendahkan kita, kemudian ngejek-ngejek, ayo dong nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Itu mewakili yang kitab Roma katakan, seluruh makhluk di muka bumi ini menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Seringkali kedengarannya seperti mengejek, tapi sebenarnya itu meminta atensi kita untuk melepaskan nyanyian profetik, saudara, dengan puji-pujian kita. Tuhan bertata di atas puji-pujian kita, ada di Semarang, ada di Jakarta, ada di Surabaya, dan segala tekanan, dan Tuhan rindu orang-orang itu diselamatkan. Victory yang sesungguhnya, saudara, bukanlah bentuk berkat yang kita terima, tapi dari apa yang terjadi dalam hidup kita, itu membuat orang lain lihat Tuhan. Itulah victory yang sesungguhnya. Itu sebabnya, saudara, Tuhan bilang begini, Tuhan nggak pernah bersuka cita kalau kita itu naik pangkat. Bukan itu yang bikin Tuhan bersuka cita. Apa yang membuat seluruh surga ini bisa bersorak-sorai? Kalau satu orang diselamatkan. Ya, saudara, kita boleh lihat lagi ayat berikutnya. Victory Side, Mazmur 40. Ya. Daud, ya, Mazmur Daud berkata begini. Agak aneh ini nadanya, kalimatnya, saudara. Mazmur 40 ayat 4. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Nyanyian itu kan untuk didengar. Ya. Melodi, ada nadanya, ada suaranya. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya, bukan mendengarnya loh, saudara. Coba cermati ayat ini, renungkan ayat ini. Banyak orang akan melihatnya. Melihat siapa? Melihat orang yang menyanyikan nyanyian baru. Jadi bukan banyak orang akan mendengarnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Apa yang dilihat orang kepada praiser? Di tengah tekanan, tetap menyembah Tuhan. Di tengah keterpurukan, tetap bersyukur dan bilang, Tuhan Yesus kau baik. Adik saya baru-baru ini kehilangan anak tunggal, saudara. Makanya kalau menurut saya dia bisa menyelami, kalau namanya Yohanes 3:16. Anak tunggal, adik saya single parent. Anak harapan satu-satunya. Sudah keterima di UGM, saudara, lagi semester 2, lagi berencana mau berangkat ke Jogja, masih online kan, saudara, tinggal di Medan. Bulan 12, itu kedetek, saudara. Ada penyakit pneumonia, jadi bukan COVID ya. 2 bulan kemudian meninggal. Umur 19 tahun, saudara. Seorang ibu hanya punya anak satu, tidak bersuami lagi, saudara. Kebayang nggak remuknya seperti apa? Tapi saya bilang sama dia, tetap bersyukur kepada Tuhan. Supaya apa? Orang melihat, bukan mendengar. Melihat kamu dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Makanya orang melihat dia agak aneh, saudara ya. Di tengah keadaan keterpurukan, dia nangis. Dia bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan, kau baik. Terima kasih Tuhan, kau baik. Saudara, saya baru punya album rohani itu umur 40 tahun. Bayangkan, 23 tahun tulis lagu jadi berkat, 17 tahun kemudian, baru Tuhan buka pintu. Pada saat saya mau menyerah, saudara, saya nangis, merasa hidup saya udah mau 40, saudara. Merasa hidup saya udah sia-sia. Tuhan bilang begini, saya disuruh baca Mazmur. Bersama aku, engkau akan melompati tembok. Karena saya melihat tembok keangkuhan manusia, tembok tidak bisa saya terobos, saudara ya. Tuhan bilang, bersama aku, engkau akan melompati tembok. Dan banyak orang juga akan melompati tembok persoalan, tembok kesesakan. Kalau engkau belajar percaya supaya apa yang kau keluar dari hidupmu, kesaksian hidupmu, itu membuat orang melihatnya menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Umur 40 saya punya album, saya diutus oleh label rohani saya kemana-mana pelayanan sebagai artis rohani. Waduh, saudara, 3 tahun berikutnya sampai umur saya 43, saya tuh nangis terus setiap kali pulang pelayanan. Karena orang yang nerima saya pelayanan, itu ngelihat kebanyakan nih saudara ya, itu melihat sampul album saya kan kinclong banget ya. Ini kalau saudara lihat muka saya juga kayaknya kan saya kinclong banget, muda banget ya saudara. Ini karena teknologi kamera depan nih saudara. Aslinya nggak seperti ini nih saudara ya. Udah ada kerut-kerut ya, udah berumur gitu saudara. Nah ngelihat sampul album, oh ada artis rohani baru nih, cantik nih, kinclong. Saking kinclongnya itu saudara itu ya di Photoshop muka saya nih saudara, sampai kayaknya kalau ada lalat pun tergelincir tuh dari muka saya saudara, saking licinnya. Ya. Ada seorang yang bercanda bilang begini, saya nggak mau beli albumnya Julita Manik, ini bukan albumnya Julita Manik katanya. Loh kenapa Pak? Julita Manik yang saya kenal itu ada tai lalat di dekat hidungnya. Saudara lihat ada tai lalat saya ini gede saudara. Saking dihapusnya semua kerut-kerutnya, tai lalat saya pun sampai hilang saudara.
dihapus semua kan sama ilustrator desain grafis daripada sampul album. Jadi saya tuh muda banget. Nah, begitu ngelihat orangnya muda, saya diundang pelayanan. Ketemulah saya, saudara. Di bandara ketemu, ada loh yang tega ngomong gini loh, saudara. Di bandara, nih saudara, saya mau pelayanan di tempat itu. Oh, ini Julita Manik. Kok tua? Gitu loh, saudara. Ada lagi kok jelek, waduh saudara, ini saya belum pelayanan loh saudara, udah dibilang begitu, waduh kena mental ini saya harusnya saudara. Saya tetap pelayanan, soalnya saya mau saksikan kepada saudara, saya tetap, karena saya nggak ngerti, saya bilang gini, Tuhan, aku nggak tahu kenapa harus begini, tapi yang jelas aku tahu Allah yang kusembah nggak pernah berusaha. 3 tahun saudara. Jadi artinya 17 tahun nunggu plus 3 tahun, 20 tahun kemudian rasanya tuh saya diombang-ambingkan. Kayak orang bodoh. Tetap datang. Suami itu saya kan pendeta, sudah suami saya bilang, udahlah nggak usah terima lagi undangan-undangan seperti itu. Kamu sih katanya tetap datang kalau diundang. Karena saya pengen jadi berkat, saudara. Pulangnya nangis gitu ya, sedih. Tapi akhirnya saya belajar, saudara. Tuhan cari orang-orang yang menyanyikan victory praise. Ketika at the test side, middle side, sampai kemudian dia mengalami terobosan pun, bukan terobosan kehebatan itu yang dilihat orang. Orang lihat itu harta rohani di dalam hidupnya. Sampai kapanpun aku akan tetap memuji Tuhan. 20 tahun kemudian, saudara, dalam penantian terjadi perubahan. Dari umur saya 43 tahun, mulai terbuka ladang-ladang penginjilan. Karena ada orang yang, wah kok bisa ya ada orang 20 tahun diproses tuh masih bisa Tuhannya membalikkan keadaan. Mulai ada undang-undangan pelayanan untuk sharing firman Tuhan. Dan sharing firman Tuhan itu Tuhan nggak batasi, saudara. Itu yang namanya terjadi penuaian jiwa. Ya, di tempat-tempat opa-opa, oma-oma itu juga saya sering diundang, saudara. Dari umur saya 48 tahun. Lah, ibu sekarang umurnya berapa? Umur saya bulan Juli ini, tahun 2022, genap 56 tahun. 20 tahun antaranya saya lalui dengan air mata, nggak ngerti apa-apa, saudara. Tapi hari ini saya belajar. Memuji Tuhan di saat sulit, itulah kekuatan. Karena ada orang yang ngundang, misalnya, opa, oma ya. Kalau saya bilang, opa masih ada kesempatan jadi berkat. Saya juga mulai dari umur 40 tahun, opa, ayo opa, oma semangat. Opa, oma bilang, undang lagi tuh Ibu Julita Manik. Kalau dia nggak mau, jangan sombong-sombong. 2 tahun lagi, welcome to the club. Karena saya umur 48, saudara. 2 tahun lagi, golden age sama saudara. Jadi kamu usia emas, saudara ya. Di marketplace. Saya kadang kalau diundang di marketplace tuh bingung, saudara. Saya mau ngomong apa? Nggak pernah kerja proper di marketplace, sekalipun saya punya ijazah insinyur. Tapi yang orang mau dengar, mungkin perusahaan itu lagi ngalami goncangan. Ceritakan tentang Allah yang kau sembah. 20 tahun masih bisa menggenapi janjinya jiwa-jiwa di bawah. Kami hanya perlu dengar itu. Kepastian bahwa Allah, itu kan sama aja dengan mereka melihat saya. Melihat apa yang Tuhan proses, bukan melihat perawakannya, proses yang terjadi dalam hidup saya. Dan mereka menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Kepada siapa itu bisa terjadi? Enggak mungkin terjadi kepada orang yang hanya memuji Tuhan di saat sulit, saudara. Saat senang saja. Pasti di saat sulit orang itu tetap, udah kayak orang gila ya itu orangnya. Harusnya dia udah tinggalin tuh Allahnya, tapi dia tetap masih bersyukur kepada Tuhan. Itulah nanti menjadi suatu momen orang itu melihat yang Tuhan proses dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan nggak batasi, saudara. Umur saya udah 56 tahun, ladang penginjilan terbuka lebar kepada anak-anak muda. Kenapa? Saya bilang, kamu punya dream pada anak muda. Mungkin sulit menggenapi dreammu, tapi kau punya Tuhan yang tidak ada yang mustahil bagi dia. Nih, apa yang terjadi dalam hidupku itu udah kayak itu, saya sudah buluh yang patah terkulai. Tapi Tuhan janji, tidak pernah Tuhan putuskan. Sumbu yang pudarnya tidak pernah Tuhan padamkan. Amin, saudara. Biarlah firman ini menguatkan kita semuanya. Mungkin saudara sedang mengalami pergumulan, tapi Tuhan lagi mencari praiser di tengah-tengah kita, di mana nanti orang lain melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau begitu baik, bahkan Engkau mengizinkan kami mengalami begitu banyak hal-hal yang mungkin menguras air mata kami, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Apapun keadaan kami Tuhan, kami mau sampai Tuhan mulai dari sisi pencobaan, di tengah-tengah penderitaan. Sampai kami mengalami terobosan, kami tetap bersyukur hanya kepada Tuhan. Sampai orang-orang lain melihat dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Meteraikan firman-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kita sudah diberkati, bersama-sama kita katakan, amin.